mengenang. Tuh, Nutbatul Ars. Ada lomba-lombanya. Dalam rangka apa itu? Supaya kalian tahu waktu di Adlan itu ya sedemikian rupa aktivitasnya banyak, ada hafalannya, ada pramuganya, ada seninya, semuanya. Ada motonya juga, menjunjung sportivitas dan kreativitas dalam ukhuwah Islamiyah menuju santri berprestasi. 2023, tahun 2023-nya aja, 2024-nya enggak. Maka yang ini di awal ini programnya seminggu ini selama di sini berusaha mengenal semuanya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan jangan cepat-cepat. Jangan buru-buru jalani. Kalau nggak betah satu hari, baru satu hari itu rasanya kok nggak enak, coba 2 hari coba, ya. Udah 2 hari dicoba kok masih kerasa kayaknya nggak nyaman, nggak enak, coba seminggu lah. Coba dulu, jalanin seminggu. Seminggu belum juga betah, nah sebulan lah, biar pas bayarannya kan. 1 bulan kan udah bayar di bulan Juli itu, habisin dulu lah. 1 bulan belum betah, coba lagi 6 bulan biar dapat rapot, biar ada lah bekasnya kan 1 semester. Ada rapot, cobalah. Nambung, enggak betah juga, setahun. Coba setahun, biar naik kelas. Oh saya ini bisa kok, jalan-jalannya bisa ngikutin. Ini buktinya saya bisa naik kelas. Itu kira-kira kalau setahun udah betah belum? Udah betah ya? Udah betah ya? Paling 3 bulan. Ya kalaupun ada yang 1 tahun nggak betah, 3 tahun lah coba. Biar ada ijazahnya kan? Ijazah dari pesantren Adlaniyah. Oh udah pernah mondok. Kalau 1 tahun kan ngaku-ngaku. Kamu pernah di Adlaniyah? Pernah. Setahun ya? Ngapain ngaku-ngaku? 3 tahun tamat sanawiyah saya bisa lah. Bagus lagi 3 tahun, 6 tahun. Mau ngerasain gimana sih jadi pengurus HK tuh, jadi pengurus OSPA, jadi panitia yang ada kalung-kalungnya itu, pakai kalung tuh. Ada kalungnya, ada seragamnya, tuh kaos. Saya kalau bukan kaos olahraga nggak ada kaos Adlannya yang lain. Cobalah sampai 6 tahun, biar punya seragam panitia. Apa itu? Seragam jadi pembina pramuka, ada seragamnya. Porseka, ada seragamnya. Mau acara apa lagi nanti? Buat lagi seragam. Itu gunanya apa? Biar yang bawahnya itu di luar nggak ada. Sampai kelas 6, masih nggak betah juga. Kalau ada ya, udah keluarlah. Dah 6 tahun saya coba nggak betah juga ya, berhentilah. Kan itu ya, pulang. Tapi kalau baru 1 hari 1 minggu udah mau pulang, udah nggak betah mau minta-minta, itu apa itu? Cemen namanya itu. Belum apa-apa sudah belum tahu. Makanya tanya sama kakak-kakaknya tuh yang udah kelas 6, kelas 5. Makanya kakak-kakak kelas 6 ini harus yang terbaik di masjidnya, sholatnya yang paling khusyuk, paling kelihatan, yang paling alim lah, pakai sorban, sholat sunnahnya 4 rakaat, ya kan? Habis sholat zikir dulu 1 jam. Itu kan ada-adanya lah tuh, kakak. Ya nggak usah lah zikir ya, sama-sama saja. Ini enggak, peci nggak punya. Bajunya itu aja, sarungnya nggak pernah dicuci, rambutnya gondrong, apa banggaan? Yang putih-putihnya, yang paling pinter dandannya pas, tebal bedaknya pas, gitu.
Kalau yang itu sininya lebih tebal, sininya enggak. Yang paling pandai berpakaian, yang paling pandai pakai jilbab ya di kelas 6. Ini contoh yang paling duluan ke masjid, yang paling jarang sakit, yang paling jarang pulang. Ini udah kelas 6, nanya pulang, kapan pulang? Gitu, kelas 6 aja nanya kapan pulang, gimana kelas 1? Enggak deh, kalau Mufti itu gak bakalan pulang. Cinta pondok, libur pun Mufti di pondok, motong rumput. Nah, usia begitu, jangan malah diprovokasi. Iya, itu udah lama sekali di sini nih. Ayo kita pulang aja, pura-pura sakit aja nggak apa-apa. Bilang aja sama ustazah yang dikasih itu. Diajarin, jangan sesat, diajarin. Kelas 6 itu nggak ada pulang lagi kayak Mufti Karina. Jarang pulang. Ya paling sebulan 3 kali kan. Gak pulang. Jadi adik-adiknya ngeliat tuh, itu gak pernah pulang ya, sakit pun di kamar. Jadi adik-adiknya, oh iya, oh gitu. Kalau kitanya yang lebih tua, lebih senior mencontohinya yang malah yang melemahkan, ya itulah yang ditiru. Dikit-dikit pilek, dikit izin ke ustazah. Adik kelas 1 nya, oh gitu, iya. Di ruang ujian Muftinya nyontek, itu adiknya. Oh begitu caranya ternyata. Ngikut. Betul nggak? Nih yang kelas 2. Ya, mana yang kelas 2? Tapi kalau intinya apa ala-alanya serius malam-malam kayak Anom tuh. Saya udah pindah dia, masih teriak-teriak. Baca ngapal-ngapal sampai tengah malam. Itu gimana adik-adiknya ditiru. Ini yang dari atas ke bawah yang penting dalam berbagai hal. Itu harapan, idealnya begitu, maunya begitu. Jadi semakin banyak yang mau terus lanjut. Nah, maka kita di pondok ini, mari sama-sama kita terus mengenal dalam rangka supaya kita tak tahu. Makanya ada itu pepatah, nggak kenal maka nggak sayang. Kenal dulu baru saya. Kenal dulu pondoknya ini. Baru nanti sayang, nggak mau bisa mau di sini di rumahnya. Libur pun banyak kesini itu untuk alumni tuh, ala jajak ya. Jauh-jauh dari Kampung Kapas. Tahu Kampung Kapas? Itu Kapas terbang jauh ujung. Main ke sini, ya. Nah, itulah gunanya kita mengenal seseorang itu, mengenal pesantren itu nggak bisa hanya baru pertama itu belum ketahuan, belum tahu banyak. Makanya yang baru-baru ini jangan, tadi itu perumpamannya banyak ya, monyet makan manggis, orang hutan memegang gajah, laki-laki yang masuk ke hutan. Nah ini, kalau mau ngambil kesimpulannya di awal, maka tidak akan memperoleh apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Intinya belum sampai. Gitu ya intinya. Ya Ustaz Irwandi, usbuta pekan maka apa yang disampaikan pada khutbatul ars dari singgasana ini, dari kursi ini, dari guru ini, apa yang ingin disampaikan tentang pondok pesantren. Bagaimana kita ini ingin mengenal pondok. Siapa yang harus mengenal pondok? Itu pertanyaan awal ya. Untuk apa? Untuk mengenal pondok. Siapa yang harus mengenal pondoknya? Untuk apa mengenal pondok? Supaya apa? Ya, itu dulu. Kita harus kenal dulu. Sebelum kalian kenal,
Kalian kenal dulu sama Ustadz yang baru, belum kenal Ustadz ya? Belum ya? Nanti kenal. Nah, pertama yang harus kalian kenal di pondok ini adalah gurunya. Gurunya harus kenal. Jangan sampai nanti Ustadz ke kelas, siapa gurunya? Itu ustazah yang pakai kacamata, ustazah yang kurus, ustazah yang cantik itu ustadz. Ah, itu namanya nggak kenal. Kenal dulu. Ini ustazah pembimbing, mulai dari kamarnya. Pembimbing kamarnya siapa? Ya, kamar mana? Anak kamar mana? Kamu ya, kamar mana? Mekah 4, siapa pembimbing kamarnya? Ustazahnya siapa? Ustazah Maya siapa? Ada nama panjangnya. Maya apa? Banyak Maya sedunia itu banyak. Dan belum kenal. Itu baru nama, belum alamatnya, dari mana, apa hobinya, apa ininya, segala macam. Ustazah Maya Florista, orang Eropa. Ya, baru kenal kakaknya yang paling senior kelas 6 siapa? Siapa hobinya yang di kamar? Ya, jilbab hijau biru. Hah? Di siapa? Hah? Mufti Tika. Ustaznya nggak tahu Mufti Tika itu siapa? Nur Atika. Ya. Terus itu nama panggilannya, ketahui juga nama panjangnya. Karena nanti kalian pakai panggilan ya. Ada tuh panggilannya. Kelas mental punya panggilan ini. Lupa Ustaz ya. Itu yang dipanggil, akhirnya sama adiknya, Uti siapa? Uti Uti Koce katanya. Siapa dulu itu? Itu tahu itu ada nama panjang, ada nama panggilan. Setelah kenal kakaknya, kawannya, udah kenal semua yang sekamar. Yang baju biru. Gimana kabarnya mana? Mana? Turki. Udah kenal 70 orang itu? Enggak, yang di depan kamu siapa itu namanya? Depan. Itu depan. Siapa namanya? Itu depan, pas depan itu siapa namanya itu? Ini. Maka harus dikenalin dulu tuh dari kamar, saling kenal-kenalan. Kamu dari mana? Siapa namamu? Apa hobimu? Ada kegiatan itu di kamar. Gak ada, kenal sendiri aja. Harusnya dikenalin. Harusnya dikenalkan. Ya, tuh tugas. Dari rumah semangat, waktu tes masuk. Kamu siap di pesantren? Siap. Nanti jauh dari rumah? Siap katanya. Wawancara. Nanti di sini makanannya ya nggak seperti di rumah, nggak apa-apa Ustaz. Belajar mandiri gitu. Sekalinya masuk, langsung nangis. Langsung menetes air matanya. Sore-sore teriak-teriak. Padahal waktu tes masuk dari rumah semangat. Santren mau jadi ustaz, mau mandiri, mau membahagiakan orang tua. Baru sampai di kamar, ditinggal satu langkah sudah nelpon. Padahal orang tuanya belum nyampe rumah. Mak, kapan datang? Ya, itu makanya harus kenal dulu di pondok ini bukan tempat kita untuk senang-senang. Ya, di sini adalah tempat perjuangan, belajar, hidup. Ya,
Tidak sebatas mencari ilmu, tapi juga belajar tentang hidup mandiri. Ya. Supaya apa? Supaya nggak salah niat, supaya nggak salah tujuan. Ke pondok apa yang kamu cari? Ngapain sini? Mau cari makan. Kalau mau cari makan enak itu bukan di pesantren, di restoran. Nah, milih, ya kan? Terserah maunya apa, mau nambah silakan. Tempatnya bagus, ya kan? Mana itu? Bana Central Park. Orang ujung gading kan? Nah, kalau mau cari makanan yang enak di sana, tempatnya nyaman, lampunya tempat. Di pondok itu bukan cari tempat tidur, dan tidurnya enak, nyaman. Kalau mau tidur enak di hotel, Hotel Pangeran, Padang, hotel mana lagi? Enak tuh, ber-AC, empuk, bersih. Di pesantren nggak mencari itu, ya. Kita miliki nih pondok kita nih. Kita yang punya, kita yang jaga, kita yang pakai, kita yang bayar, kita yang jaga juga. Lemarinya dirapikan, ranjangnya dirapikan, semuanya dirapikan. Kenapa punya kita? Ya kan? Ya. Maka harus tahu itu dulu, kenapa saya harus berpisah sama orang tua kita. Iya, pada akhirnya pun mau nanti, mau sekarang ataupun mau nanti, itu kalian pasti berpisah dari orang tua. Tidak mungkin selamanya. Ustaz nih, sekarang orang tua Ustaz, ada tahu Ustaz enggak? Enggak, berpisah kan? Sekarang kita belajar untuk itu tegar, kuat, jauh dari orang tua. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i itu, safir tajid iwadon aman tufa riku. Terus safir tajid iwadon aman tufa riku pansok fa'inna lazizal aisi bin masuk. Itu kata Imam Syafi'i. Safir, pergilah, musafir, jadi musafir, pergi. Tajid iwadan, kamu akan dapat penggantinya, pasti dapat ganti. Ninggalin orang tua, dapat orang tua baru. Siapa orang tuanya? Ya ustazah-ustazahnya, ustaz-ustaznya itu orang tua. Ninggalin kakak sama adiknya, sampai di pesantren dapat ganti enggak? Dapat, ada buktinya, lebih banyak lagi, macam-macam. Mau yang kurus, mau yang besar ada, ya kan? Dapat pengganti, termasuk tempat tidurnya, kamarnya ditinggal, dapat ganti nggak? Dapat ganti, isinya lebih banyak. Kalau di rumah sendirian paling sama kakak satu, di sini isinya 20 orang. Malah yang di Turki itu ramai itu, bisa main bola di dalam, bisa lari-larian, panjang, ya. Kalau di Putri nggak ada ranjangnya. Mau jalan sedikit ketemu lemari, ya kan? Kalau di Putra lari di sana, lari di sini. Kalau jadi persada, latihan persada enak tuh, banyak kasurnya kan. Ya. Maka pansok, maka mau nggak mau nanti kalau kita jauh dari orang tua, dari keluarga kita, pasti kita akan terdorong untuk bersungguh-sungguh. Pasti harus sungguh-sungguh. Gimana saya ini? Gimana pakaian saya? Gimana baju saya? Gimana saya naruh buku saya supaya nggak hilang? Gimana ember saya? Tulis, diukir namanya. Ya, di rumah ada yang tulis embernya itu, namanya di rumah kalian, ditulislah. Ini piring ibu, piring ayah, pakai apa? Spidol, pakai pipet. Nah, di pondok ditulis. Kenapa? Untuk menjaga kan? Sampai segitunya ditulis. Untuk tangannya nggak ditulis Puspita,
biar gak hilang. Embernya saja. Tulis supaya dipikirin sepatunya ditaruh di mana, pakaiannya dijemurnya kapan, diambilnya kapan, ya kan? Supaya nggak hilang bagaimana. Makanannya juga, piringnya segala macam. Itu insop, pansop itu. Sungguh-sungguh kalau di rumah nggak mikir sejauh itu, nggak sampai sejauh itu mikir. Pakaiannya bisa dipakai taruh di mana, mikir gitu. Di rumah nggak mikir. Nah itu gunanya kita musafir, kata Imam Syafi'i. Fa inna lazizal aisi bin nasabi. Disitulah kenikmatan hidup itu di situ. Maka jalani itu sabar. Sedih tinggal dari yang tua, ya sedih. Orang tuanya sedih juga nggak? Sedih nggak kalah sedihnya. Siapa yang nggak sedih? Itu al-ibrah. Ada yang kenal al-ibrah? Untuk dulu pada masanya itu Allah yang paling ganteng seadilnya. Pada masanya. Kalau sekarang udah enggak, bukan masanya. Itu nggak mungkin sampai berani ke Jawa kalau dia belum terlatih jauh dari orang tua. Gimana nanti ya? Udah jauh, udah ngomong bahasa Jawa aja mungkin di sana tuh. Udah tahu kota ini, kota itu, segala macam. Banyak tahunya, banyak pengalamannya. Ya, Kak, udah. Cukup kita belajar, kita cari pengalaman di sini. Orang tua kita doakan semoga sabar segala macam. Jangan cepat-cepat orang tua sedih ketemu terus, sudah biarin. Nah ini kita sedang belajar, sedang berdoa. Memang seperti itu. Ya, mengenal pesantren itu enggak cukup satu hari nih lah ceramah ini, udah sampai jadi ustadz pun jadi seperti ustadz yang sekarang ini masih harus terus mengenal. Kenapa? Karena pesantren berkembang, berubah, ada perubahan. Muridnya ganti, alumninya berganti, masanya berganti, terus harus mengenal, harus paham. Oh kayak gini, harus begini sekarang. Ya, harus apa? Kita harus terus mengenal. Jangan merasa sudah tahu. Oh ditanya khutbah saja nggak tahu. Setiap kali ada ceramah, ada arahan, ada penyampaian dari Ustaz Selamat, dari Ustaz Mustaqim, dari siapapun, simak baik-baik, serap. Maka jangan sampai seperti orang buta memegang apa? Gajah. Ya, buta. Ibarat kalian masuk pesantren itu, jangan seperti orang buta memegang gajah. Pegang gajah. Pas dipegang lah ekornya. Oh, dia ngambil kesimpulan. Oh, gajah itu ekornya panjang. Cuman itu. Kenapa? Karena dia hanya melihat satu sisi. Ketika masuk pesantren, oh ternyata begini pesantren yang nggak enak. Capek, banyak hafalan. Gak bisa megang HP, gak bisa tiktokan, gak bisa chat-chatan, apalagi gak bisa streaming, gak bisa game online, Mobile Legend, apalagi gak bisa Facebook, gak bisa nonton snack, video apa, Instagram, macam lah itu semuanya. Oh gitu ternyata nggak asik. Itu satu orang buta megang ekornya, oh gitu pesantren. Terus dia megang badannya, oh ternyata gajah itu besar. Ya, gajah itu besar. Masuk pesantren, oh ternyata makannya begitu, ngantri. Harus ngantri. Wah, gak enak kalau kayak gitu. Susah nih, lama, belum nanti mau sholat isya segala macam kan.
Maka jangan cepat mengambil kesimpulan. Tuh, ada lagi perumpamaannya, ya. Jadi jangan cepat-cepat, nggak enak di sini bu makanannya, nggak ada cabenya, macam itu ya. Ada atau kawannya cerewet-cerewet. Atau jangan seperti monyet makan. Tahu monyet? Mana? Nah, itu sama-sama monyet tunjuk. Jangan seperti monyet makan manggis. Tahu monyet ya? Tahu manggis? Gigit monyet tuh, dapat makanan langsung dimakan tuh. Dapatlah manggis, digigit langsung dibuang. Kenapa? Pahit, ya kan? Pahit ya. Luarnya pahit. Itu pesantren masuk, pahit ya. Susah, sakit, nggak enak. Nah itu baru luarnya, kalian belum dapat dalamnya. Kalau mau tanya dalamnya gimana tuh tanya kelas 6 tuh. Itu kalau Ustaz pindahin nangis tuh. Gak naik kelas, ala Erwin, gak naik kelas, nangis itu. Kenapa? Sudah ngerasain dalamnya manggis jadi panitia, Porseka, pentas akbar, macam. Jadi pengurus OSPA segala macam. Jangan seperti gitu, baru pertama ya iyalah nggak enak, masa langsung baru pertama kita di sini langsung merasa enak ya di sini. Enggak, pelan-pelan. Nanti kelas 1 seperti itu cobaannya. Kelas 2 ada lagi cobaannya. Sampai nanti kelas 3 mau tamat, lanjut mana saya? Keluarlah, juga enak, bosan. Saya mau jadi ini, itu godaan itu macam-macam. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai kelas 6 masih terus ada yang dicoba. Maka jangan cepat-cepat. Kalau masih pertama-tama itu bisa jadi baru kulitnya yang kalian gigit, pahit, sedih, nggak enak, susah, macam segala macam. Terus gimana? Ya jalani terus. Gigit dulu mungkin sedikit, buka pelan-pelan, ternyata di dalamnya ada buahnya yang manis. Atau jangan seperti orang yang melihat hutan. Tahu hutan ya? Di depan hutan belantara. Di pikiran kalian apa? Di pikiran pertama, pasti nih seram, pasti ada hantunya, pasti ada hewan buas, ya. Kenapa masih di luar, belum masuk? Luar kan udah tuh pohon-pohon itu kan gelap suaranya. Tapi ketika kita masuk ke dalam lebih jauh, ternyata di dalam ada danau yang indah kan, ada taman yang mungkin itu belum pernah disentuh oleh manusia. Ada seburuk-buruknya hutan yang kita lihat, ada tempat-tempat yang indah di dalamnya. Makanya di pesantren itu awal-awalnya kita merasa, aduh kok kayaknya ini tempat nggak enak banget. Kenapa? Belum ditelusuri lebih dalam. Kalau kita terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, nah, maka kita kenal terus setiap hari. Ya, belajar pun sama, ilmu apalagi itu harus terus belajar.